Kerusuhan bernuansa etnis di Sampit meletus semenjak peristiwa pembunuhan terhadap beberapa warga Madura yang terjadi di komplek perumahan yang terletak di sebelah utara pinggiran kota Sampit yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dibayar oleh dua provokator, yang masing-masing pegawai Pemda dan Dinas Kehutanan Sampit. Peristiwa itu terjadi tengah malam Minggu, Sabtu malam 17 Februari tahun 2001 sekitar pukul 11 malam, di saat korban sedang tidur lelap. Warga Madura yang berada di sekitar kejadian pun terkejut dan emosi. Mereka terpancing karena merasa dalam keadaan bahaya dan sedang diserang oleh sekelompok suku Dayak. Akhirnya mereka pun melakukan pembalasan hingga terjadilah bentrokan yang menelan belasan korban jiwa. Dengan peristiwa ini warga Dayak tidak tinggal diam, mereka langsung melakukan pembunuhan dan pembakaran terhadap rumah-rumah warga Madura. Pada hari Minggu pagi, saya kontak melalui telepon kepada bibi dan paman yang bertempat tinggal di Jalan Suparman Sampit dan menanyakan tentang peristiwa tersebut. Apakah pengaruhnya terhadap masyarakat kota Sampit pada umumnya? Bibi malah biasa-biasa saja dan tidak mempunyai perkiraan bahwa bentrok akan meluas sampai sejauh ini. Bahkan ia mengatakan, tidak apa-apa dan aman-aman saja, karena peristiwanya ada di pinggiran, tegasnya. Pada hari itu juga, kami menghubungi teman dekat yang ada di Jalan Sampit Samuda dan menanyakan tentang peristiwa tersebut. Ia pun menjawab senada dengan jawaban bibi. Keesokan harinya saya lakukan kontak lagi kepada paman dan jawabannya tidak jauh berbeda dengan jawaban kemarin. Berbeda dengan jawaban teman yang lain ketika saya kontak pada hari itu, ia mengatakan keadaan gawat dan kerusuhan meluas, bahkan terjadi penambahan korban dari dua belah pihak. Pada hari Selasa, saya lakukan kontak kembali, akan tetapi telepon sudah tidak ada yang mengangkat. Kemudian saya menghubungi teman di rumah mertuanya, dan kebetulan ia telah sembunyi di sana dan mendapati informasi bahwa keadaan sangat mencekam, karena orang-orang Dayak dengan seketika berdatangan dari berbagai penjuru dan pedalaman Kalimantan Tengah. Serta aparat kewalahan karena tidak dapat membendung arus kerusuhan mereka. Orang-orang Madura yang memang tidak sadar dan tidak menduga bahwa mereka akan dibersihkan dari Sampit, akhirnya kalang kabut dan panik, karena diserang oleh Dayak yang lengkap dengan berbagai senjata tajamnya. Maka korban pun berjatuhan tergeletak tanpa kepala di rumah-rumah, dan di jalan-jalan setiap sudut kota Sampit. Orang-orang Dayak melakukan pembersihan besar-besaran ke seluruh rumah-rumah penduduk tanpa terkecuali dan membunuh setiap orang yang dicurigai dari suku Madura tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Maka warga dari suku Madura yang terjebak kepungan orang-orang Dayak dan tidak sempat mengungsikan diri menjadi sasaran empuk terjangan Tobak dan Mandau dari suku Dayak. Sebelum etnis Dayak melakukan serangan, mereka berkumpul bersama untuk membulatkan tekad dan bersumpah untuk mengikis habis etnis Madura dari Kalimantan Tengah yang dimulai dari Sampit. Untuk mengobar semangat juang Dayak, para provokator Dayak menebarkan kebencian di kalangan mereka terhadap warga Madura. Kata mereka, warga Madura harus dikikis habis dari Kalimantan Tengah, supaya etnis Madura tidak berkuasa di wilayah kita. Informasi terakhir pada dini hari Senin 25 Februari yang saya terima dari Kecamatan Samuda terletak di 40 km dari Sampit, mengatakan bahwa pengikisan warga Madura sekarang juga sedang terjadi di ibu kota Palangkaraya dan sekitarnya. Orang-orang Dayak pedalaman melakukan pembantaian dengan menghabiskan nyawa suku Madura yang tidak berdosa. Mereka pun juga membakar rumah-rumah, tempat-tempat usaha, masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren dan lain-lainnya yang dibangun oleh suku Madura. Tragedi Sampit berdarah adalah buntut dari tragedi Sambas dengan perencanaan yang matang. Semenjak Sambas meletus, masyarakat Dayak pedalaman telah mengadakan pembicaraan untuk melakukan serangan terhadap etnis Madura. Hal itu terungkap dari keterangan adik ipar saya yang kebetulan berdarah Dayak, tetapi leluhurnya telah memeluk Islam dan bekerja sebagai pedagang sembako, yang setiap harinya hilir mudik ke pedalaman Kalimantan Tengah yaitu Rantau Pulut dan sekitarnya. Adik ipar tersebut sering mengemukakan alasan-alasan bahwa rencana tersebut sebaiknya diurungkan, karena menurutnya, orang-orang Madura adalah orang yang baik-baik dan sedikit di antara mereka yang berbuat jahat seperti suku-suku lainnya, ujarnya. Bahkan, dia sendiri mengakui bahwa istrinya berasal dari keluarga yang baik dari suku Madura. Akan tetapi orang-orang Dayak tersebut tetap pada pendiriannya, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganggu istrinya. Tentang rencana jahat Dayak tersebut sering diutarakan oleh adik ipar saya kepada keluarga kami.
Beberapa hari sebelum kerusuhan Sampit meletus, adik ipar saya segera pulang dari pedalaman Kalteng dengan menyarter speedboat dan meninggalkan klotopnya di pedalaman. Untuk memberitakan akan rencana jahat suku Dayak dan ipar saya menyarankan kepada seluruh keluarga segera menjual harta yang dapat dijual sebelum peristiwa terjadi, akan tetapi keluarga tidak mengindahkan saran tersebut. Sebelum peristiwa Kerempangi meletus, beberapa minggu sebelum peristiwa Sampit, sudah santar isu bahwa orang-orang Dayak akan menyerang suku Madura. Dan karena santarnya isu tersebut, teman akrab ayah saya yang juga mantan anggota DPRD tingkat 1 Palangkaraya sering berpesan dan menyarankan apabila nanti ada serangan Dayak maka sebaiknya keluarga saya berlindung di rumahnya di Palangkaraya. Ini juga memperkuat adanya perencanaan sebelum tragedi Sampit meletus. 2 hari setelah tragedi Sampit meletus, orang-orang Dayak dari berbagai penjuru dan pelosok pedalaman Kalimantan Tengah secara bergelombang dan berbondong-bondong membanjiri kota Sampit untuk melakukan pemusnahan terhadap etnis Madura. Ini adalah suatu indikasi nyata dari perencanaan jahat tersebut. Dan ketika berita tragedi Sampit menyebar ke berbagai pelosok, penyerangan terhadap etnis Madura di pelosok-pelosok pun mereka lancarkan, hingga ratusan korban berjatuhan. Maka dari itu sangat tidak salah kalau berbagai media massa menyebutkan korban tewas lebih dari 200 orang. Adapun sebenarnya korban tewas jauh lebih besar dari yang diperkirakan, sebab suku Madura tersebar banyak di berbagai kecamatan dan pelosok yang terpencil di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai petani dan bercocok tanam, dan mereka tidak luput dari sasaran amukan orang-orang Dayak. 1 hari setelah meletusnya Sampit berdarah, masyarakat Dayak di Palangkaraya berdemonstrasi menuntut kepada pemerintah setempat agar mengusir seluruh etnis Madura dari Provinsi Kalimantan Tengah. Pasukan kepolisian dan tentara yang disiagakan di Sampit bersikap pengecut bahkan tidak memberikan perlindungan kepada suku Madura. Hal itu terlihat dari ketidakmampuan mereka dalam membendung arus perusuh Dayak yang datang membanjiri kota Sampit dan membiarkan mereka melakukan sweeping ke rumah-rumah dan menghabisi jiwa setiap orang yang diduga dari etnis Madura, dengan tidak memandang apakah itu bayi, orang jumbo, laki-laki atau perempuan. Bahkan serangan-serangan yang merembak ke berbagai kecamatan dan pelosok dengan sangat mudah dilakukan oleh para perusuh Dayak tanpa ada usaha pencegahan atau sikap tegas dari aparat. Seharusnya aparat beri tindak tegas terhadap setiap perusuh yang memasuki wilayah tugasnya tanpa pandang bulu. Bahkan ketidaktegasan aparat itu pun tampak dengan dilepasnya puluhan tahanan etnis Dayak perusuh dan membiarkan mereka bergabung dengan para perusuh lainnya untuk melakukan pembunuhan. Dan penyerangan dan pembunuhan tidak hanya dikonsentrasikan di kota Sampit saja, bahkan semenjak kerusuhan di kota Sampit meletus secara serempak di kecamatan-kecamatan lain dilakukan penyerangan yang sama, dan dengan leluasa tanpa pencegahan dan tindakan tegas dari aparat mereka membunuh dan menghancurkan segala harta dan rumah penduduk etnis Madura. Kemarin Minggu 25 Februari 2001 saya kontak telepon dengan salah satu penduduk dari etnis Banjar di Sampit untuk mendapat informasi terakhir tentang kota Sampit. Orang itu menginformasikan bahwa Sampit makin mencekam para pengungsi yang berlindung di sekitar kantor Pemda, sudah kekurangan bahan pangan dan sudah banyak korban yang jatuh tewas kelaparan. Sementara arus perusuh terus membanjiri Sampit dan mereka mengadakan serangan ke Kecamatan Samuda 40 km. Dari Sampit yang di sana terdapat penduduk etnis Madura yang terpencar-pencar dalam jumlah yang sangat banyak, diperkirakan lebih dari 1000 kakak. Sedangkan tempat pengungsian atau persembunyian di sana tidak ada. Dan perusuh telah melakukan pemusnahan di sana tanpa ada aparat yang menghalangi atau bertindak tegas terhadap mereka. Bahkan pesantren terbesar di kecamatan ini yang juga tempat saya nyantri dahulu telah luluh lantak. Tidak ada satupun rumah penduduk etnis Madura melainkan digempur habis-habisan. Dan dari informasi yang saya terima dari etnis Banjar di kecamatan ini, dini hari ini, Senin 26 Februari, para perusuh Dayak sudah sampai desa Parebok kecamatan Samuda dan di situ mereka mendapat perlawanan dan terjadi korban dari dua belah pihak. Karena pihak perusuh tidak mampu, maka Dayak mengirimkan lagi 2 truk ke desa ini, dan akhirnya mereka dapat menghancurkan perlawanan etnis Madura. Para perusuh dari etnis Dayak tersebut menggunakan tanda pengenal merah di kepala, tangan dan tombak yang mereka bawa. Desakan etnis Dayak agar pemerintah setempat mengusir etnis Madura dari Kalimantan Tengah terus mereka lakukan sambil menyuarakan tuntutan agar Kapolda Kalimantan Tengah mundur dan diganti dengan yang lain,
akhirnya Kapolda menginstruksikan kepada segenap jajarannya di Sampit dan kecamatan agar mendesak etnis Madura segera mengungsi ke Madura dengan alasan keselamatan. Bahkan Kapolsek di Kuala Pembuang sangat ketakutan ketika mendengar perintah dari atasannya sehingga membuatnya segera melakukan evakuasi dan mengungsikan etnis Madura dari Kuala Pembuang ibu kota kecamatan Seruyan Hilir 150 km dari Sampit ke Jawa. Bahkan di Palangkaraya sendiri dilakukan pengungsian etnis Madura ke Banjarmasin setelah menakut-nakuti mereka. Kerusuhan Sampit bernuansa sentimen agama dan masyarakat Dayak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Suku Madura tinggal di Kalimantan Tengah semenjak 50 tahun yang lalu dan hidup berdampingan secara damai dengan etnis-etnis setempat Banjar dan Dayak. Tidak ada perselisihan di antara sesama mereka sehingga mereka hidup sebagaimana layaknya warga setempat. Keharmonisan hubungan dua belah pihak itu tampak dan makin jelas dengan makin banyaknya nikah silang, Dayak Madura, Madura Banjar, di antara mereka. Maka tidak heran jika lelaki muslim dari etnis Dayak nikah dengan perempuan asal etnis Madura atau sebaliknya. Kriminalitas berupa pembunuhan, perjudian dan pencurian dilakukan oleh berbagai etnis bukan hanya dari etnis Madura, bahkan yang sering terjadi adalah pembunuhan antara etnis Madura itu sendiri bukan antar etnis Madura dengan etnis lainnya. Lalu kenapa kerusuhan itu terjadi dan bahkan kerusuhan di Sampit diprovokasi oleh dua orang pegawai negeri sipil yang beragama non-Islam? Lalu kenapa pembakaran dan pembunuhan dilakukan kepada semua warga etnis Madura tanpa pandang bulu? Kenapa masjid-masjid, pesantren-pesantren, rumah-rumah warga Madura yang tidak berdosa bahkan kiai asal Madura dihabisin? Tidakkah kita ketahui bahwa sebagian besar pesantren di Kalimantan Tengah itu didirikan oleh suku Madura, bahkan pesantren terbesar pun adalah milik warga Madura? Kenapa etnis Madura jadi sasaran? Seorang dokter sekarang bertugas di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta yang juga berperan sebagai dai selama masa tugasnya di Kalimantan Tengah, Kuala Pembuang dan Pangkalan Bun, dalam beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa suku Madura adalah merupakan suku yang paling lemah di Kalimantan Tengah. Secara organisatoris mereka tidak mempunyai ikatan atau wadah persekutuan etnis Madura, karena mereka sudah merasa menjadi bagian dari penduduk asli Kalimantan sehingga mereka melebur dengan meluruh komponen masyarakat di sana. Di sisi lain mereka merupakan komunitas yang memperbengkak jumlah komunitas umat Islam Kalteng, sehingga jumlah umat Islam Kalteng mencapai lebih 80%. Namun image yang dilontarkan ke permukaan adalah bahwa orang Islam di Kalimantan Tengah merupakan penduduk minoritas, karena instansi-instansi penting di pemerintahan setempat banyak dikuasai non-muslim yaitu Kristen Dayak. Usaha kristenisasi di Kalimantan sangat berjalan lamban dan boleh dikatakan gagal. Para misionaris akhirnya memilih Dayak sebagai sasaran dan alat untuk mencapai tujuan. Orang Dayak yang berhasil dikristenkan dikader untuk memainkan peran dalam proses kristenisasi dan menyingkirkan orang-orang Islam atau paling tidak, menjauhkan generasi Islam dari nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai contoh, Kecamatan Seruyan Hilir, Kuala Pembuang, mayoritas 96% penduduknya adalah Muslim, yang terdiri dari berbagai etnis Banjar, Madura, Dayak dan Bugis. Letaknya sangat strategis, karena merupakan kota transit bagi wilayah-wilayah pedalaman. Di kecamatan ini dahulunya tidak ada tempat lokalisasi pelacuran, tidak ada tempat perjudian, tidak ada tempat penjualan minuman keras dan tidak ada gereja. Akan tetapi, setelah jabatan pembantu bupati dipegang oleh seorang dari etnis Dayak Kristen yang istrinya adalah seorang misionaris, maka gereja didirikan, tempat pelacuran dan perjudian diadakan, izin penjualan minuman keras diberikan kepada orang keturunan Cina, yang mengakibatkan hancurnya akhlak generasi setempat sekalipun telah banyak mengundang berbagai protes dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Bahkan, setelah masa tugasnya berakhir ia memilih menjadi staf daripada dipindah dari Kuala Pembuang dan menjadi pelindung tempat-tempat kemaksiatan tersebut. Yang lebih parah lagi, ketika jalan Sampit Kuala Pembuang dapat dioperasikan, orang tersebut berusaha untuk membuka lokalisasi pelacuran baru di kilometer 7 dekat perkampungan etnis Madura, sekalipun protes keras dilancarkan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Bahkan ia menawarkan sebuah mobil kijang kepada kepala desa asal diizinkan rencananya. Dengan sinis ia mengatakan, orang Madura orang suci tidak menyukai keramaian. Ketika SMUNI Kuala Pembuang dikepalai oleh orang Kristen Dayak, banyak anak SMU yang masuk sekolah dalam keadaan teler, mabuk. Mereka pun akhirnya diusir oleh guru-guru muslim. Namun
Sek. Melarang tindakan guru-guru tersebut dan ia mengatakan kepada mereka, biarkan mereka mabuk asal sekolah. Etnis Madura yang tinggal di Kalimantan Tengah, begitu juga di wilayah lainnya, tidak satupun dari mereka yang tidak muslim dan mereka mempunyai peran penting dalam memperkuat posisi Islam di Kalimantan. Hal itu terbukti dengan masjid-masjid dan pesantren serta madrasah-madrasah yang mereka dirikan. Bahkan, untuk wilayah Kalimantan Tengah mayoritas pesantren didirikan oleh etnis Madura, bahkan yang terbesar di Sampit dan di Palangkaraya pun pesantren yang dipimpin oleh etnis Madura, yang sekarang ludes diamuk etnis Dayak. Bagi masyarakat Dayak yang masih menganut kepercayaan Kaharingan, 19%. Animisme, perbedaan agama sebenarnya tidak menjadi masalah dan mereka tidak pernah diresahkan dengan berkembangnya agama Islam di Kalimantan, karena memang etnis Madura dan etnis lainnya tidak pernah mengusik mereka, dan bila mereka memeluk Islam itu pun karena kerelaan mereka. Tetapi berbeda dengan etnis Dayak yang sudah dikader menjadi misionaris oleh para zending Batak di pedalaman. Dayak Kristen inilah yang dijadikan alat oleh mereka untuk mencapai sasaran mereka. Untuk mencapai tujuan, maka Ikatan Masyarakat Dayak pun dibentuk sebagai wadah kekuatan masyarakat Dayak. Sehingga apabila timbang waktu untuk merencanakan makar, masyarakat Dayak Animisme dan Dayak Kristen menghimpun menjadi suatu kekuatan. Baru saja saya dihubungi teman dari Samuda, dini hari Senin 25 Februari bahwa isu yang mereka sebarluaskan di kalangan etnis Dayak dan untuk memperteguh jiwa juang dan menanamkan kebencian mendalam terhadap etnis Madura adalah kekhawatiran mereka kalau otonomi daerah sudah berjalan, maka yang berkuasa adalah etnis Madura. Kalau kita tidak menghabisi etnis Madura maka kita akan dikuasai mereka. Maka di Palangkaraya sekarang sudah terjadi apa yang terjadi di Sampit dan sekarang mereka mulai bergerak ke Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun dan sekitarnya. Dan mereka menginstruksikan kepada perusuh Dayak agar membakar setiap rumah dan bangunan-bangunan lainnya yang diduga milik etnis Madura yang telah ditinggalkan penduduknya mengungsi. Padahal etnis Madura di sana mayoritasnya adalah petani dan tukang kebun, dan amat sedikit dari mereka yang di pemerintahan dan yang menjadi pengusaha. Kisah Sampit dari sumber yang lain. Dilansir dari majalah Tempo edisi 29 April 2001, konflik ini menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dengan lebih dari 100.000 penduduk Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Pada malam hari di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya pada Minggu dini hari tanggal 18 Februari 2001 pukul 1 WIB, sekelompok penduduk Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang tewas dan 1 orang mengalami luka serius dalam kejadian tersebut, semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga sebagai tindakan balas dendam itu mendapat perlawanan. Pagi tanggal 18 Februari pukul 8 WIB, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang penduduk Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku serangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi, tetapi warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat dari penduduk Dayak dan menewaskan 3 orang. Tidak lama setelah kejadian tersebut, tepatnya pukul 12 WIB, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personel dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya. Namun, situasi tetap tidak kondusif. Pada keesokan harinya, Senin, 19 Februari, banyak jasad ditemukan tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Aksi penyerangan rumah dan pembakaran kendaraan juga terjadi. Wakil Gubernur Kalteng mengirimkan bantuan 276 personel TNI dari Yonif 631 ATG ke Sampit pada malam itu. Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001, situasi konflik semakin tegang di kota Sampit. Selama 2 hari setelah serangan terhadap rumah Matayo, warga Madura berhasil menguasai kota, bahkan melakukan penjelajahan di permukiman warga Dayak. Namun, pada tanggal 20 Februari 2001, situasi berubah ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota datang ke Sampit. Warga Dayak dari berbagai daerah di sepanjang daerah aliran sungai, Das, Mentaya, seperti Seruyan, Ratua Pulut, Perenggian, Katingan Hilir, dan bahkan Barito, tiba di kota melalui sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya, yang merupakan pusat permukiman warga Madura.
Mereka berhasil melawan balik warga Madura yang berkumpul di berbagai titik di Sampit. Akibatnya, kerusuhan Sampit pun menjalari segenap kota itu. Orang Madura dikenal sebagai kelompok suku yang suka melakukan kegiatan perantauan untuk mengadu nasib. Hal itu membuat banyak yang berpikiran bahwa orang Madura memiliki kemampuan hidup beradaptasi tinggi di lingkungan baru. Sayangnya, kerap kali etnis Madura mendapatkan pandangan negatif dan dianggap golongan manusia penuh kekerasan. Stigma tersebut terbentuk karena peristiwa di masa silam terkait ketidakakuran suku Madura dengan suku lainnya, misalnya Perang Sampit. Sebelum peristiwa kelam itu, terdapat sejarah penentu stigma yang diterima orang Madura, yakni kisah perjuangan Pak Sakra yang mampu melawan penjajahan Belanda. Tanpa rasa takut, Pak Sakra menantang ketidakadilan yang dilakukan penjajah hingga ia disebut sebagai pahlawan. Seperti apakah kisah perjuangan Pak Sakra? Pak Sakra memiliki nama asli Sadiman. Beliau berasal dari keluarga Madura yang mengadu nasib ke Kelurahan Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beliau berani melawan penindasan Belanda terhadap para petani tebu dengan semangat pantang menyerah. Karena hal itulah, beliau disebut sebagai Sakra. Selain itu, konon beliau juga mempunyai kesaktian hingga Belanda ketar-ketir dan kesulitan untuk menangkapnya. Namun naas, Pak Sakra harus meregang nyawa karena pengkhianatan yang dilakukan oleh teman baiknya sendiri. Dari beberapa sumber menyatakan bahwa sekitar tahun 1900-an, Belanda melakukan sayembara untuk menangkap Pak Sakra dengan imbalan sangat besar, yakni hasil penarikan pajak dari seluruh wilayah Pasuruan. Dari teman baiknya itu, diketahui bahwa kelemahan Pak Sakra adalah darah sapi. Hingga akhirnya Pak Sakra harus terjatuh dalam lubang berisi darah sapi akibat perbuatan teman karibnya. Kemudian Pak Sakra diarak keliling kota dan dihukum gantung di depan umum. Walaupun penuh keterbatasan, Pak Sakra mampu membangunkan semangat perjuangan masyarakat kelas bawah untuk bergerak melawan penindasan penjajahan. Beliau selalu menggunakan celurit sebagai senjata dalam menumpas kediktatoran Belanda. Terlihat sederhana, tetapi nyatanya mampu membuat Belanda kewalahan. Penggunaan celurit yang digunakan Pak Sakra inilah yang membentuk stigma carok, kekerasan, pada orang Madura. Stereotip ini terbentuk karena pengaruh Belanda yang mencoba menjatuhkan nama baik Pak Sakra. Padahal sesungguhnya, Pak Sakra hanya garang menghadapi Belanda, tetapi dianggap berwibawa oleh rakyat. Dan diketahui bahwa Pak Sakra juga orang yang taat beragama. Bahkan dikatakan bahwa beliau meminta izin untuk melaksanakan sholat subuh sebelum meregang nyawa di tangan Belanda. Tidak seperti pahlawan nasional lainnya, nama Pak Sakra cukup asing di telinga terkecuali bagi penduduk kawasan Jawa Timur dan Pulau Madura. Semasa hidupnya, beliau selalu menggunakan pakaian bergaris merah putih dengan celana berwarna hitam. Beliau direpresentasikan sebagai tokoh pahlawan yang tangguh tak gentar melawan penjajah. Selain dianggap pahlawan yang mampu membantu rakyat jelata menuntut haknya, Pak Sakra juga disebut sebagai simbol keberagaman. Walaupun mayoritas berisi suku Jawa, rakyat Pasuruan juga sangat terbuka dengan kedatangan suku lain seperti Pak Sakra. Hingga muncullah budaya pendalungan khas masyarakat Tapal Kuda, Jawa Timur yang didominasi perpaduan budaya Jawa dan Madura. Itulah kisah Pak Sakra, pejuang dari Pasuruan yang menjadi korban adu domba dan iming-iming harta oleh Belanda. Walaupun namanya tidak familiar bagi beberapa orang, semangat juangnya patut diapresiasi dan harus diketahui oleh khalayak umum lebih luas lagi. Serta supaya stereotip yang kerap diterima orang Madura tidak diperlakukan secara merata.